Oke teman-teman, kalau teman-teman itu akan membuat adonan ya, ini diusahakan tempatnya itu lebih baik yang agak lebar, karena kalau tidak terbiasa dengan tempat yang sempit seperti ini ya, harusnya cuma pas-pasan seperti ini, itu akan sangat repot sekali ya. Jadi baskom itu juga teman-teman ya, kalau apa itu yang baik yang lebih besar, karena itu kan merepotkan, kita akan sangat repot ketika kita membuat adonan ya. Kalau masih seperti ini itu tidak masalah ya teman-teman, tapi kalau udah penuh gini, ruang geraknya itu terlalu apa ya, terlalu susah kita untuk menggerakkan, sehingga nanti berpengaruh kepada hasil kita saat membuat adonan itu sendiri kan, seperti itu teman-teman. Nah kemudian teman-teman, apalagi ketika kita itu ya teman, ketika sudah menakar seperti ini kan, biasanya kita beri ruang tengah seperti ini ya teman. Nah, ruang tengah seperti ini juga otomatis ini kan nantinya untuk bahan-bahan lainnya, seperti bahan-bahan seperti mentega, kemudian gula pasir kan dalam sini dan lain-lain. Nah waktu diberi air itu sangat penuh sekali teman. Saya hanya menyarankan seperti itu, karena ini pas saya juga tanggung gitu kan, besok pas rame-ramenya. Nah kekurangan seperti ini ya teman, peralatannya seperti ini. Jadi sebagai masukan saja ya teman-teman, kalau teman-teman ingin usaha odading dan cakwe itu ya sekalian beli baskom yang agak besar, sehingga nanti tidak repot ketika membuat adonannya seperti ini. Atau bisa jadi ya teman, ketika kita membuat adonan itu ditaruh di seperti meja, itu lebih leluasa lagi. Nah kalau saya malah masih cenderung seperti ini ya teman-teman, karena udah terbiasa ya. Biasa itu kan kebiasaan masing-masing, jadi tergantung kita saja nyamannya di mana gitu kan, menggunakan yang mana seperti ini. Nah, jadi nanti setelah dilubangi seperti ini ya teman, itu kan mempermudah kita pertama menaruh bumbunya, kemudian kita saat mencampurkan air dan bahan-bahan lainnya itu juga akan lebih mudah lagi seperti itu. Jadi nanti setelah ini juga nantinya menjadi suatu teknik cara mengadon teman. Jadi ketika bahan-bahan lain tuh ya teman, seperti gula pasir, mentega dan lain sudah di sini, biasa kita kasih beri telur, kemudian air masuk sini. Nah itu akan memudahkan ketika kita menghancurkan bahan-bahan yang di tengah seperti itu kan, terutama gula pasir sendiri. Nah sehingga nanti kalau kita sudah rata di sekitar sini, barulah kita muterkan yang di sini seperti itu adonannya nantinya, sehingga ketika adonan ini nanti akan cepat kalis ya teman-teman. Jadi tidak apa ya, seringkali kalau gagal apa itu pun pengaruh dari ragi instannya kan, seperti itu. Jadi ragi instan sedikit pun itu akan sangat berpengaruh ke yang lain, karena cara kita itu pas ya seperti itu. Kalau cara kita kurang baik, nanti seperti keluhan teman-teman, banyak katanya yang kurang ngembang gitu seperti itu. Nah, faktornya adalah itu ya teman. Jadi cara kita membuat adonan itu sendiri yang harus kita pelajari. Nah saya hanya menyarankan ya teman, jika seperti tadi tempat ini harus dioptimalkan seperti itu. Nah kemudian cara kita membuat adonan sehingga kita tidak sia-sia ketika kita sudah membuat adonan tersebut. Nah ini sebagai info saja buat teman-teman. Tepung yang saya gunakan, tepung terigu ini saya gunakan, ini adalah tepung segitiga biru ya teman. Segitiga biru. Sebenarnya kalau yang lebih baik lagi adalah cakra kembar seperti itu. Nah jadi saya pun berbeda teman ketika dagang di Kalimantan umpamanya kan, dengan di sini di Lampung, karena di sini memang kampung kita ya, jadi tidak apa ya, tidak terlalu target
Yang penting setiap hari itu ada kegiatan, rutinitas gitu seperti itu, ada pemasukan seperti itu, sehingga menambah-nambah kita di rumah seperti itu. Nah, jadi itu sedikit sharing dan pengalaman ya teman-teman, ketika kita usaha dan jualan odading dan cakwe seperti itu. Nah, ini nantinya untuk membuat cakwe teman-teman, ini untuk membuat cakwe 5 kilo, yang ini 6 kilo seperti ini. Tapi sebenarnya tempatnya ini terlalu sempit ya teman, terlalu sempit. Saya sendiri aja kewalahan karena nggak kemarin cari yang sesuai bak, yang sesuai dengan keinginan saya, yang model-model biasa yang saya pakai itu susah sekali di sini carinya. Akhirnya dapat yang seperti ini teman-teman. Jadi mau nggak mau ini udah paling bagus seperti itu. Yang lain terlalu tinggi, susah juga untuk membuat adonnya, sehingga ya mau nggak mau saya harus menggunakan seperti ini. Bukan nggak ingin nyari yang besar yang seperti biasa, karena memang setiap daerah itu kan berbeda-beda teman. Ada bak-bak hitam itu ada, cuma kesannya ya teman, kesannya itu yang bak-bak yang warna hitam itu kan kurang, karena kita kan membuat makanan itu kan harus terjamin ya teman, harus terjamin dari segi kualitas kita, dari fasilitas kita kan seperti itu. Nanti kalau dilihat orang juga kan nggak enak, seperti kesannya lah, kita ngambil kesannya seperti ini. Di akhirnya ngambil baskom yang seperti ini ya, model ini muat 5 kilo sebenarnya. Nah ini bayang 5 kilo teman, 5 kilo aja udah sangat full ya, lagi ini 6 gitu kan seperti ini. Nah kemudian kalau ditanya teman, dari 6 kilo dan 5 kilo besok itu menjadi berapa potong ya teman. Nah kalau di sini saya jujur aja tidak terlalu bisa menarget banyak ya teman-teman, tidak bisa terlalu menarget banyak untuk membuatnya. Paling 1 kilo itu hanya ya mungkin kisaran 50.000 maksimal 60.000 seperti itu. Berarti kalau kita membuat 10 ya berarti kan 500.000 uang kotornya kan seperti itu. Ya mungkin dapatlah 200-300.000 atau 250.000 kan seperti itu. Tapi daripada sama sekali tidak ada kegiatan, apalagi saya itu kan ini di desa, di kampung sendiri ya teman-teman. Jadi mau nggak mau ya harus penuh dengan kegiatan. Selain kita kegiatan di rumah, di kebun seperti itu, dan harian untuk jualan kita harus tetap jalan ya, seperti itu, agar semua bisa berjalan dengan maksimal. Nah seperti ini. Jadi itu saja teman ya, sekedar berbagi cerita tentang bak yang kita gunakan, kemudian adonan yang kita pakai seperti apa, seperti itu. Jadi tidak banyak yang saya berikan pada teman-teman semua, sebuah cerita saja. Oke, terima kasih teman-teman, kita berjumpa lagi ya di tayangan dan video-video berikutnya.